jadi bendahara bos adalah maut. Ini sebenarnya pro dan kontra tulisan ini saya buat. Tapi gini, dalam pemikiran saya ketika buat ini gini, bayangkan guru kelas. Kita tahu kan guru kelas, dia ngajar di kelas yang sama dari pagi sampai selesai. Yang bisa mengistirahatkan dia biasanya pelajaran penjas atau pelajaran agama tuh. Sederhana itu sebenarnya. Nah kalau tidak ada guru itu gimana? Kemudian dia jadi bendahara bos. Nah kita tahu kan bendahara bos tuh pasti ada kegiatan, tiba-tiba bintek, tiba-tiba pemanggilan, tiba-tiba ada pemeriksaan, tiba-tiba ada pelaporan. Yang kalau bagus lah kalau jaraknya dia dengan tempat kegiatan tuh dekat. Ya bisa ini. Tapi kalau saya misalnya 100 kiloan, mas ya berkendara 3,5 jam, itu masih dekat. Ada yang ratusan kilo, itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari baru kembali dia ke kelasnya. Bayangkan seperti itu, kelasnya akan terbengkalai aja. Tugas utama dia sebagai seorang guru akan terbengkalai. Itu yang saya katakan dengan maut ketika menuliskan itu ini. Jadi menjadi beban tersendiri, sementara guru juga punya beban administrasi juga. Beban dia bukan sekedar administrasi kan, kalau kita guru ngajar, kita mengevaluasi dong kegiatan hari ini. Oh murid ini gini tuh, apa yang kita lakukan besok supaya bisa lebih baik. Itu kan kita harus evaluasi. Tapi kalau kita diberikan tugas tambahan lagi, bagaimana ini kan, nah, akhirnya akan ada yang kita korbankan itu. Walaupun mungkin bisa, tapi akan ada yang kita korbankan. Nah kalau ada bilang gampang, itu pengalaman saja lah. Kalau begitu ya ini mungkin tempat bapak kan, tempat guru lain. Tapi kalau apa yang saya dapati, orang ketika disuruh jadi bendahara bos saling tunjuk, kamu tidak akan ada yang bersedia. Yang ujung-ujungnya yang kena siapa? Biasanya kamu yang paling muda, atau kamu guru baru, atau kamu yang paham itu. Biasanya seperti itu. Jangan bilang tidak. Tapi mungkin ya tempat lain kalau ditunjuk, semua guru siap, tinggal tunjuk, kamu jadi bendahara, siap, saya laksanakan. It's good. Sekolahnya berarti hebat itu, dan guru-gurunya situ hebat itu ya. Tidak menolak melaksanakan tugas itu, saya akui. Tapi fakta yang saya dapati mungkin tidak seperti demikian. Nah, kira-kira. Jadi itu masalah tadi, nah maut. Nah kemudian jika dianggap maut itu adalah mungkin nyolong, ya itu kan berarti amanah dia. Saya tidak ingin membahas itu lebih jauh, karena mungkin kalau bisa itu part 2 dari video ini, kalaupun sempat dibuat ya, saya akan memakan waktu masalahnya. Jadi itu yang saya anggap itu tadi. Sehingga memang saya pernah baca kemarin di salah satu media, ada pemerintah daerah di daerah Sumpawasana, ya kepala daerahnya menginstruksikan tidak boleh lagi ada kepala sekolah ataupun guru menjadi bendahara bos. Jadi solusinya tuh gampang, dia tinggal inventarisir, ya saya baca dia inventarisir ASN di mana yang menumpuk, kemudian akan didistribusikan ke sekolah menjadi tenaga administrasi sekaligus bendahara. Ya, supaya itu tadi tugas utama kita mengajar tuh betul-betul memang fokus mengajar. Sementara sedangkan kita fokus mengajar, belum tentu siswa kita bisa. Bagaimana jika kita diberikan tugas lain? Apalagi kita tahu kan, jadi bukan hanya ngajar toh. Sekarang tuh ada kegiatan kita juga ketua panitianya, ada apa-apa kita juga pelaksananya. Jadi memang full. Jadi guru tuh memang semuanya harus bisa. Oke? Salam literasi guys.